Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Laila dari kelas 2 EAKM nomor absen 21 akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum Sistem Informasi Akuntansi. Yaitu yang pertama kita akan membuat Bill of Material atau BOM, kemudian Manufacturing Order dan menjalankan proses produksi. Kita akan masuk ke dalam database kita di Odoo. Nah, di video praktek kali ini yaitu membuat bill of material atau BOM yang kita butuhkan yaitu modul manufacturing. Nah, di sini sudah kita install untuk apps manufacturing-nya. Nah, sebelumnya bill of material itu apa sih? Bill of material itu adalah dokumen yang digunakan untuk menyimpan kebutuhan produksi. Nah, ini tuh semacam resep ya. Jadi kalau kita di masakan itu ada resep memasak kan. Nah, di resep memasak itu kan ada bahan bakunya, maksudnya apa yang kita butuhkan, terus kemudian takarannya atau kuantitasnya. Nah, itu sama dengan bill of material ini. Ya, hampir sama. Nah, itu bill of material itu berisi mulai dari bahan baku, kemudian tenaga kerja, dan BOP. Namun di sini yang kita inputkan itu hanya bahan bakunya saja. Manfaat dari BOM ini itu mengendalikan produksi, yaitu dengan mencegah keterlambatan produksi akibat kekurangan bahan. Jadi, eh, BOM ini menjaga ketersediaan stok dan juga dapat mengurangi pemborosan dan stok yang berlebih. Baik, kita akan membuat bill of material atau BOM. Yang pertama itu ada set bangku sekolah, kemudian ada set papan tulis, yang ketiga ada set dipan dan nakas, dan yang terakhir ada set wardrobe. Nah, yang pertama kita akan menginput eh, bahan baku, kita masuk ke dalam inventory, masuk ke produk. Nah, kita inputkan barang yang akan kita buat, yaitu set bangku sekolah. Oke, kita masukkan. Nah, set bangku sekolah ini kita pilih yang sales karena produk ini yang nantinya kita akan jual. Kemudian kita isikan sales price-nya yaitu dengan harga jual 1.750.000. Dan kita isikan internal notes-nya yaitu set bangku sekolah. Terdiri dari satu meja dan dua kursi berbahan kayu dengan rangka besi. Dan kita cek ke inventorinya. Rute, rute ini ada buy dan manufacture. Ini menunjukkan apakah produk ini diperoleh dari membeli atau manufaktur, proses produksi. Nah, kita klik yang manufaktur. Karena produk ini akan diperoleh dengan cara proses produksi.
Kemudian kalau sudah kita klik new, kemudian kita isikan, kita input produk-produk sebagai bahan baku dari set bangku sekolah ini. Yaitu yang pertama ada papan meja. Papan meja. Nah, pertama general information-nya itu karena kita pilih purchase karena produk ini sebagai bahan baku kita peroleh dengan bisa kita peroleh dengan cara membeli purchase. Nah, kita isikan cost-nya yaitu 250.000. Kemudian internal notes-nya yaitu kayu MDF ukuran 18 mm dengan HPL finish. Ukuran 120 cm kali 60 cm. Oke, kemudian purchase. Nah, purchase ini maksudkan produk ini kita beli ke pada vendor yang mana, tapi kita tidak menentukan kita akan mendapat produk ini dari vendor yang mana, kemudian lanjut saja kita ke inventory. Nah, rute ini kita pilih keduanya. Kenapa? Karena produk papan meja ini sebagai bahan baku, ini kita peroleh dari bisa kita peroleh dari membeli dan juga manufacture, produksi internal. Kemudian masuk ke accounting, kita masukkan di expense account-nya yaitu cost of goods sold. Oke, sudah kita lanjut ke produk bahan baku yang berikutnya yaitu ada papan kursi. Dengan cara yang sama, biasanya purchase, kemudian cost-nya yaitu 100.000. Kemudian downloadnya itu sama, yaitu kayu MDF 18 mm dengan HPL finish. Ukurannya 40 cm kali 40 cm. Oke, kita coba inventory, rutenya Trade and manufacture, kemudian accountingnya expense, accountnya cost of goods sold, new, kemudian yang selanjutnya ada rangka meja. Costnya yaitu 350.000. Internal notes-nya rangka meja besi hollow. Tuh, ini hollow 3 cm kali 3 cm. Terus sudah lanjut ke berikutnya yaitu ada rangka kursi. Yang yaitu 250.000.
Dan internal nodes-nya sama, besi holo dengan ukuran 3 cm kali 3 cm. Skrup kayu ini tidak kita input karena sudah tersedia. Kemudian kita ada cat besi CS dengan cost-nya yaitu 75.000. Untuk notes-nya hitam doff. Com, expect com, so, kita pastikan kalau skrup kayunya sudah ada. Nah, ini skrup kayu dengan harga kos yang sama yaitu 1.000 dengan notnya 3,5 cm. Oke. Kemudian kita buat bill of materialnya, umumnya masuk ke manufacturing, kemudian bill of material. Kita klik new. Nah, sebelumnya sini sudah ada bill of material dari lemari kantor kayu yang sudah saya buat sebagai latihan. Jadi sebelum membuat video ini saya sudah melakukan latihan membuat bill of material yaitu lemari kantor kayu. Lanjut kita buat untuk set bangku sekolah. Kita akan membuat set bangku sekolah dengan boom type-nya yaitu manufacture this product. Kenapa? Karena untuk membuat produk set bangku sekolah ini harus melalui proses produksi. Mana maksud dari manufacture this product ini yaitu untuk menjual produk ini sebelumnya harus dilakukan adanya proses produksi. Nah, jika kita memilih ini tidak kit ini maksudnya tidak melalui proses produksi, melainkan barang bisa langsung dijual ya kita mengambil barang ke gudang lalu kita serahkan kepada pelanggan dalam bentuk bundling atau paketan seperti itu. Nah, setelah itu kita masukkan komponen dari produknya yaitu set bangku sekolah yang sudah kita inputkan di inventory tadi, di mana yang pertama itu ada papan meja. Papan meja, kemudian ada papan kursi dengan kuantitas papan kursi itu dalam satu produk kita membutuhkan 2. Kemudian ada rangka meja, kuantitasnya juga 1. Kemudian rangka kursinya kita membutuhkan 2. Kemudian ada skrup. Nah, skrup ini membutuhkan 20. Kemudian ada cat C. Ini jika sudah, nah jika kita sudah selesai membuat bill of material, langkah selanjutnya kita membuat manufacturing order.
Oke, kita lihat dulu. Nah, ini bill of materialnya sudah jadi. Kita akan buat manufacturing order. Nah, manufacturing order ini dibuat agar bisa dilakukan adanya proses produksi. Kita buat produknya set bangku sekolah, kuantitasnya satu, satu produk dengan schedule date-nya dari ini. Schedule date ini juga bisa uh, nanti atau besok seperti itu. Kita menyesuaikan. Nah, ini langsung terinput komponen dari set bangku sekolah, di mana bahan bakunya ada papan meja, kursi, rangka meja, kursi, sabur kayu, cat besi, seperti itu. Nah, kita cek apakah sudah benar. Ini sudah benar. Selanjutnya kita klik confirm. Nah, sebelum kita produce all, kita produksi, kita pastikan dulu apakah produk kuantitas dari produk ini sudah tersedia. Nah, ini kuantitasnya itu masih kosong. Untuk mengisi uh, kuantitas daripada produk ini, berarti kita harus melakukan adanya pembelian bahan baku. Jadi kita harus masuk ke purchase. Kita melakukan order, purchase order, dan kita klik new. Kita baca kita ke CV sumber rezeki. Pada deadline hari ini, expect arrival-nya ke hari ini. Kemudian kita masukkan produk yang akan kita beli yaitu papan meja. Sebanyak kita sajikan 20, kuantitasnya 20. Kemudian ada papan kursi juga 20. Kemudian rangka kursinya 20, rangka meja juga 20, kemudian skrup kayu juga 20. Cat besinya juga 20. Kemudian setelah ini kita confirm order, kemudian sebenarnya kemudian kita konfirmasi, kita asumsikan bahwa barang ini sudah kita terima, kemudian kita validasi. Kemudian kita kembali ke manufacturing order yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini kuantitasnya sudah tersedia dari pembelian yang sudah kita buat. Kemudian kita centang, kita konfirmasi konsumsi, kemudian kuantitas yang akan kita buat itu satu dari satu produk. Kemudian kita produce all, kita produksi. Bill of materialnya kita bisa lihat sudah selesai. Kita sudah menjalankan proses produksi dari set bangku sekolah. Nah, kita bisa juga mengecek di bagian inventory, bagian produk, set bangku sekolah. Nah, ini sudah selesaikan dari mulai dari bill of material, kemudian membuat manufacturing order. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa on hand-nya itu satu unit, kemudian bill of materialnya satu. Bisa dilihat bagian cost analyst. Nah,
dengan total cost per unitnya yaitu 1.395.000. Oke, sudah selesai untuk satu produk. Kemudian kita lanjutkan ke produk berikutnya, yaitu papan tulis. Stepnya juga masih sama. Papan tulis ini yang akan kita jual, jadi kita pilih sales, kemudian sales price-nya yaitu 750.000. Inventory-nya kita klik yang manufacture. Ya, setelah ini saya akan langsung menginputkan semua mulai dari bahan baku papan tulis, kemudian saya akan langsung lanjut ke set dipan dan nakas beserta dengan bahan baku yang digunakan. Begitu juga dengan wardrobe, saya langsung inputkan dengan beserta bahan baku yang digunakan. Selanjutnya, saya akan membuat semua bill of material dari set papan tulis, set dipan dan nakas, dan juga set wardrobe. Setelah itu, saya membuat manufacturing order untuk semua produk mulai dari set papan tulis sampai dengan wardrobe. Lalu saya melakukan pembelian untuk semua bahan baku yang diperlukan di purchase order. Setelah melakukan pembelian bahan baku yang dibutuhkan untuk semua produk, saya menyelesaikan manufacturing order yang sudah dibuat sebelumnya sampai dengan selesai. Sudah selesai, kita membuat mulai dari bill of material, kemudian manufacturing order, kemudian kita membeli bahan baku yang belum tersedia di purchase order, kemudian manufacturer ordernya sudah bisa kita ke uh, produce all dengan melakukan proses produksi. Kita sekarang mengecek apakah sudah benar set bangku sekolah tadi sudah, kemudian kita lihat di papan tulis.
Oke, sudah. Kemudian ada set tipan dan nakas. Ya, sudah. Kemudian wardrobe. Sudah. Dengan kelasnya 1.950, manhandnya 1, bill of materialnya juga 1. Oke, sekian video praktek membuat bill of material, kemudian manufacturing order, menjalankan proses produksi sampai dengan selesai. Mohon maaf bila masih ada kesalahan dari proses yang saya lakukan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.